Pemirsa, sidang lanjutan perkara dugaan tuduhan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan putusan sela dari Majelis Hakim. Terdakwa Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dan tim kuasa hukum menyatakan siap menerima apapun putusan majelis hakim. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum dan lembaga pra-peradilan. Pada sidang sebelumnya, Dr. Tifa dan tim penasihat hukum telah menyampaikan nota pembelaan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang putusan sela Dr. Tifa akan menentukan arah perkara, apakah berhenti di tingkat eksepsi atau berlanjut ke pemeriksaan pokok. Untuk mengetahui suasana sidang di sana, kami telah terhubung dengan rekan Salam Pulungan dan juru kamera Fihir yang kini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat pagi rekan-rekan, silakan dengan laporan Anda, Salam. Ya, Priska dan juga pemirsa, rencananya pada pukul 9 pagi hari nanti sidang dengan agenda pembacaan putusan sela terkait dengan dugaan kasus fitnah dan juga pencemaran nama baik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dengan terdakwa Dr. Tifa. Ini akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana dalam persidangan kali ini nantinya ini putusan sela atas eksepsi yang sebelumnya sudah diajukan oleh tim kuasa hukum terdakwa akan menentukan arah dari apakah nantinya perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau justru nantinya majelis hakim ini mengambil pertimbangan lain berdasarkan eksepsi yang telah diajukan sebelumnya. Karena memang ditampak dari luar persidangan, di luar ruang sidang saat ini di halaman depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat ini juga sudah mulai diramaikan dari para pendukung Dr. Tifa yang sudah mulai berdatangan hadir, bahkan sebagian juga sudah memasuki ke dalam ruang sidang, dan saat ini juga sejumlah dari masa pendukung dari Dr. Tifa juga sudah memasuki di halaman di kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa rencananya pakar telematika Rosuryo juga dijadwalkan akan turut hadir untuk memberikan dukungan kepada Dr. Tifa yang akan menjalani persidangan pada hari ini. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa sebelumnya jaksa penuntut umum ini juga meminta majelis hakim untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa, karena memang ini alasannya surat dakwaan ini sudah memenuhi dari ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu dari pihak terdakwa sendiri ini meminta agar majelis hakim ini menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum terdakwa. Dan nantinya kita akan melihat secara langsung apakah nantinya dari majelis hakim ini akan memutuskan perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau justru nantinya majelis hakim ini punya pertimbangan lainnya. Dan kita akan saksikan secara bersama, karena memang sesaat lagi pada pukul 9 pagi hari nanti ini untuk persidangan akan dimulai untuk terdakwa Dr. Tifa. Priska. Baik, terima kasih Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo mengingatkan para perwira TNI Polri untuk selalu mengutamakan pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat ia memimpin upacara prasetya perwira TNI Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo melantik 1.177 perwira remaja di Istana Merdeka Rabu pagi. Prabowo berharap sinergitas dan soliditas TNI Polri bisa terus terjaga. Presiden berpesan pada para perwira remaja untuk menjaga loyalitas dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menghindari korupsi. Selain itu, Prabowo juga menekankan para perwira untuk mengabdi selalu kepada rakyat dan jadi pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik
dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat. Sementara itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa masyarakat sejatinya tidak menuntut kesempurnaan dari perwira TNI Polri. Namun rakyat menuntut para perwira TNI Polri untuk jujur, berani, adil, dan hadir saat dibutuhkan. Terkait hal itu, Prabowo meminta seluruh perwira menjalankan tugas dengan penuh integritas dan tidak mengecewakan harapan rakyat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Biaya pindah kewarganegaraan naik mulai Agustus 2026. Kenaikan tarif untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung transformasi digital. Kabur aja dulu. Nyatanya tidak selalu mudah. Biaya yang disiapkan pun tidak sedikit. Selain untuk hidup layak di negara tujuan, kita juga harus menyiapkan biaya untuk pindah kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia menerapkan tarif baru untuk sejumlah layanan kewarganegaraan mulai Agustus 2026. Ketentuan ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Bila sebelumnya biaya melepas kewarganegaraan hanya Rp500.000, kini naik menjadi Rp3,5 juta. Sementara untuk biaya melepas kewarganegaraan atas permohonan sendiri naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta. Pemerintah beralasan tarif ini untuk mendukung transformasi digital. Kualitas layanan pun akan terus ditingkatkan. Dan itu mempercepat semua dengan transformasi digital seperti yang diminta oleh Bapak Presiden. Nah, pemeliharaan alat semuanya itu memerlukan sebuah upaya, effort dari negara agar semua layanan digitalisasi di Kementerian Hukum itu bisa berjalan. Jadi sama sekali itu bukan sesuatu yang memberatkan dan tidak semua berlaku bagi rakyat Indonesia. Hanya orang-orang tertentu, ya, hanya orang-orang tertentu. Indonesia sendiri bukan satu-satunya negara yang menerapkan biaya pelepasan kewarganegaraan. Amerika Serikat menerapkan biaya hingga Rp8 juta. Sementara Jamaika menarik biaya hingga Rp17 juta bagi warganya yang ingin pindah kewarganegaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus mencari cara untuk mengatasi penyebaran budaya LGBTQ. Edukasi pun akan dimulai sejak sekolah dasar. Meningkatnya budaya LGBTQ membuat pemerintah turun tangan dan menetapkannya menjadi ancaman non-militer. Materi pembelajaran terkait pencegahan LGBTQ pun dibuat untuk menangkal budaya ini masuk ke sekolah. Rencananya materi tersebut diberikan mulai kelas 4 SD. Presiden tidak menyerang personal-personalnya, tapi budaya penyebarannya itu adalah ancaman terhadap pertahanan negara. Karena itu Kemenak menyusun kurikulum, nanti akan di-insert dalam kurikulum yang sudah ada, untuk memberikan pemahaman dan tingkat SD itu mungkin mulai kelas 4. Larangan budaya LGBTQ tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menggodok RUU Pidana tentang LGBTQ. DPR pun sudah menampungnya dan akan segera membahas pembentukan undang-undang ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
MNC Peduli melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa melaksanakan kegiatan edukatif dan rekreatif serta pembagian buku di Rumah Baca 4 Jagoan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan dan masa depan anak Indonesia, sekaligus peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Keceriaan terpancar di raut wajah siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar saat mengikuti rangkaian kegiatan lomba mewarnai dan mengikuti dongeng bersama tim MNC Peduli di Rumah Baca 4 Jagoan, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli menghadirkan sesi literasi dan edukasi. Pada sesi ini, MNC Peduli menunjang kreativitas dan menumbuhkan minat anak dalam belajar mandiri, serta memiliki keberanian dalam mengikuti lomba. Pakai gradasi. Senang nggak? Senang. Gambar apa sih yang Gambar itu temanya Hari Anak Nasional. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga membagikan buku bacaan dalam rangka Hari Raya Anak Nasional, serta mengajak anak-anak lebih gemar membaca. Anak-anak di sini sangat antusias karena sudah terbiasa dengan kegiatan seperti ini, ditambah lagi kolaborasi dengan MNC itu membuat semangat anak-anak lebih tinggi dan anak-anak juga menjadi kreatif dengan adanya lomba mewarnai ini. Sangat bagus ya buat anak-anak kita di lingkungan RW 14 karena edukasi ini awal dari anak berumur 4 tahun sampai nanti dewasa biar ada bekal buat anak-anak ini. Perayaan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi anak-anak. Melalui kegiatan yang edukatif, interaktif, dan penuh kegembiraan, MNC Peduli turut mendukung pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.